Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 17 Juli 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini? Oke, ada wedding di sini. Nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah pernah menikah, atau bisa jadi kamu memang dengan dia ini sempat menjanjikan suatu pernikahan atau pernah merencanakan pernikahan, tapi sampai sekarang belum ada yang terrealisasi gitu ya. Dan aku lihat di sini ada trust, berarti dia ini orang yang mempercayai apapun situasinya, memang saat ini memang seperti inilah yang harus terjadi, memang inilah yang sudah diatur semesta untuk kalian. Jadi kalau aku lihat kamu berdealing dengan seseorang yang bukan orang yang ambisius ya di hubungan, dalam gini, lebih tepatnya tuh kayak dia ini mungkin punya suatu rasa insecure, atau orang yang tidak terlalu menggebu-gebu dalam dalam memiliki kamu ya, dalam memperjuangkan hubungan ini. Karena aku lihat di sini, selain kalian di sini LDR ya, ada honeymoon LDR, terus itu juga aku lihat terhambat oleh dia yang mungkin akan melakukan bepergian, entah itu karena pekerjaan atau bisa jadi juga bepergiannya mungkin ingin ke arah kamu. Tapi di sini aku lihat ada energi dia ingin bepergian seperti itu. Jadi dia ini orang yang kayak pasrah. Nah, ya, orang yang pasrah gitu. Apapun yang terjadi, ya udah dia terima. Inilah memang yang sudah diatur untuk semesta. Dari semesta untuk kamu dengan dia, seperti itu. Dia merasa seperti itu ya. Dan aku lihat juga di sini ada let go of control issue. Berarti memang si dia ini orang yang tidak berambisi. Maksudnya tuh gini, ada suatu rasa insecure dari dia untuk memperjuangkan kamu karena ada suatu hal yang menghambat dia gitu ya. Dan suatu hal yang menghambat ini tuh kayak nggak bisa dia realisasikan gitu loh. Jadi dia kayak bisa dibilang tuh pasrah, orangnya pasrah ya kalau aku lihat di sini. Dia tidak mencoba untuk menyingkirkan kontrol isu yang ada di antara kamu dengan dia, dan dia juga tidak bisa mencoba mengendalikan orang lain atau keadaan eksternal yang membuat dia itu terhambat untuk dekat dengan kamu atau untuk merealisasikan hubungan kalian kayak gitu ya. Dan aku lihat kayaknya dia ini sedang sibuk sekali untuk mengambil alih kendali atas keadaan pribadi. Mungkin dia memang lagi sibuk kerja kah, atau mungkin memang ada prioritas lain yang memang harus segera dia lakukan gitu ya. Entah mungkin ada masalah dengan keluarganya kah, seperti itu. Sehingga dia ketika melihat hubungan kamu dengan dia yang berpisah seperti ini ya, aku lihat ada separation di situ, berarti memang dia kayak belum bisa gitu loh untuk memperjuangkan atau memaksakan
segala sesuatunya untuk hubungan kalian kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia memang saat ini hanya bisa mengikuti arus aja, mengikuti alur aja gitu ya. Aku lihat di sini dia memang pasrah, ya udah kalau situasinya memang belum bisa untuk bersama ya udah gitu, ikutin alur. Dan dia memang bukan orang yang berambisi untuk saat ini ya. Dia kayaknya keadaannya sekarang lagi lemah, atau saat ini keadaan dia itu memang lagi kesulitan, atau memang terhambat akan sesuatu gitu. Ada yang menghambat dia, entah itu mungkin karena pekerjaan, karena orang tua, atau karena hal lainnya, sehingga dia itu tidak bisa memperjuangkan kamu saat ini. Atau mungkin kalian memang lagi ada masalah dan dia nggak tahu harus berbuat apa untuk memperbaikinya, sehingga ya udah ketika kalian berpisah dia kayak hanya menerima gitu aja, nggak ada pemberontakan dari dia, nggak ada kayak perjuangan dari dia kayak gitu loh ya. Aku lihat di sini dia hanya bisa termanggu, menunggu aja gitu, menunggu situasinya membaik dengan sendirinya gitu. Dia tidak tidak memaksakan segala sesuatunya gitu loh, tidak memaksakan keadaannya sekarang. Ya udah ngikutin alur kayak gitu kalau aku lihat di sini ya. Dan aku lihat memang kamu dengan dia saat ini sudah berpisah, ada separation di sini. Dan ya ada indikasi memang dia ini orangnya red flag banget. Dan sebenarnya kamu pun sudah tahu sejak awal ya, karena di sini semesta selalu menunjukkannya kepada kamu bahwa nih orang nih ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak baik ya. Semesta selalu memberikan kamu petunjuk bahwa dia itu red flag. Hanya saja mungkin selama ini kamu selalu mendenial, hanya saja mungkin kamu selama ini kayak tidak mau mengikuti kata hatimu, karena semesta selalu memberikan petunjukmu lewat kata hatimu seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang orangnya red flag ya mungkin di sini ternyata dia sudah menikah dengan yang lain, sehingga ya ketika kalian berpisah terus juga kalian di sini LDR ya dia nggak bisa melakukan apapun karena dia masih terikat dalam suatu pernikahan gitu loh. Kalau misalkan dia ternyata belum menikah dengan orang lain ya, ternyata ya dia memang dulu sempat menjanjikan pernikahan denganmu tapi sampai sekarang belum terrealisasi, mungkin dari itu karena dia mungkin memang belum bisa untuk memenuhi janjinya untuk menikahi kamu seperti itu ya. Terus itu juga mungkin masih ada kontrol isu yang dia miliki sekarang gitu. Nah, bisa jadi kontrol isunya adalah yaitu tadi ketidakmampuan dia untuk mewujudkan janji dia terhadap kamu untuk menikahi kamu. Makanya saat ini ketika kalian berpisah, entah karena apa, entah mungkin karena ketidakmampuan dia untuk menikahi kamu atau karena kontrol isu yang lain gitu ya. Sehingga ya dia nggak bisa melakukan apapun gitu loh. Ya, kalau aku lihat memang keadaan dia saat ini tuh lemah. Dan bukan hanya lemah, mungkin lemah secara fisik aja, tapi lemah dari energinya juga. Maksudnya itu gini, dia kayak mungkin keadaannya sekarang itu sedang mengalami kejatuhan dalam hidupnya. Mungkin dia sedang mengalami kejatuhan, entah mungkin dia habis kehilangan orang yang dia sayangi, misalkan keluarganya kah, atau dia mungkin kehilangan harta bendanya kah, mungkin dia kehilangan pekerjaannya, kepercayaan dirinya, sehingga ketika dia melihat keadaan hubungan kamu dengan dia sekarang itu berpisah, dia kayak nggak bisa melakukan apapun, dia kayak insecure, dia kayak nggak punya power gitu loh untuk memberikan dia semangat memperjuangkan kamu. Nah, apalagi kalau di sini udah ada hubungannya dengan dia sudah punya pasangan sah, ya sudah, toh dia di sini sudah punya pasangan sah, mau memperjuangkan kamu juga mau bagaimana gitu loh. Dia mau meninggalkan pasangan sahnya juga sulit, ya. Jadi kalau misalkan saat ini berpisah dengan kamu, ya udah dia ikutin alur gitu. Kalau aku lihat di sini. Ya, jadi memang orang yang red flag sekali. Memang red flag. Dia berani bermain api, tapi tidak berani untuk memadamkan api yang sudah membakar hangus. Jadi
Jadi seperti itu, kamu berdealing dengan seseorang yang red flag banget. Tapi sebenarnya kalau misalkan kamu sejak awal sudah mau gitu ya mendengarkan kata hatimu, mungkin ceritanya nggak akan sebesar ini, api yang dia hidupkan gitu ya. Nggak mungkin akan membakar kamu sekecewa ini. Kalau aku lihat di sini kamu sudah kecewa banget ya. Hanya saja kan dari awal kamu bertemu dengan dia sudah dikasih petunjuk oleh semesta, tapi kamu tidak mau mendengarkan, kamu tidak mau melepaskan diri dari dia, kamu tidak mau pergi meninggalkan dia, seperti itu. Ya sudah gitu ya, sekarang sudah nasi menjadi bubur gitu ya, sudah hancur-hancuran di sini aku lihat. Dan sekarang pun dia memang sudah kelihatan kayak tidak punya power untuk memaksakan kamu harus bisa bersama dia, seperti itu. Jadi lebih tepatnya ya, dia ini kayak ada situasi yang mencegah dia gitu loh, mencegah dia untuk tidak dulu memperjuangkan kamu, yaitu mungkin penghambatnya adalah mungkin istri sahnya atau suami sahnya, atau memang keadaan dia misalkan ya dia mungkin saat ini lagi bangkrut secara materi gitu ya, sehingga dia tidak bisa untuk ucuk-ucuk datang ke kamu atau langsung ngajak kamu nikah, padahal secara perekonomian dia belum stabil, seperti itu ya. Contohnya simpelnya seperti itu deh, kayak gitu ya. Karena kalau aku lihat juga di sini kan ada temperance. Saat ini tuh kalau temperance indikasi kamu dengan dia adalah belahan jiwa ya, kalau aku lihat di sini. Dan kalau aku lihat ada suatu kesederhanaan yang memang entah ini memang dari sikap seseorang yang sederhana, atau mungkin kalian dalam menjalani hubungan ini penuh dengan kesederhanaan, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian dalam menjalani hubungan ini ternyata ada masalah ya, aku lihat selama ini sebenarnya kalian pun bisa mengatasi hambatan apapun yang menghalangi hubungan kalian. Dan aku lihat di sini dia saat ini tuh kayak sedang menahan diri dia ya. Dia saat ini sedang menahan diri dia untuk bisa bersama dengan kamu ya. Dia saat ini kayak menahan diri untuk tidak dulu dekat-dekat dengan kamu, karena aku lihat di sini dia kayak sedang tidak melakukan perlawanan atau upaya apapun untuk menstabilkan hubungan kalian. Saat ini dia sedang mencoba untuk memulihkan ketenangan dan keharmonisan hidup dia terlebih dahulu. Jadi kalau aku lihat saat ini memang secara pribadi dia ini memang sedang ada masalah. Ada masalah yang cukup besar yang perlu dia tangani terlebih dahulu kalau aku lihat di sini. Jadi bukan hanya tentang hubungan kamu dengan dia saja yang penuh dengan rintangan atau masalah, tapi juga di sini karena si dianya secara pribadi ini masih punya masalah, sehingga aku lihat di sini dia harus mendorong diri dia untuk tetap tenang dulu, menghadapi stres yang saat ini dia alami, menghadapi kesulitan yang saat ini dia miliki ya, dan sedang mencoba untuk mengendalikan emosi dia, mempertahankan temperamen dia untuk tidak berapi-api ya, tidak terlalu tidak mencuat gitu loh ya. Ya saat ini dia sedang menguasai kemampuan dia untuk mempertahankan ketenangan dia ya, karena aku lihat saat ini dia sedang berada di bawah tekanan dalam hidupnya, dan aku melihat di sini dia tidak ingin membiarkan hal-hal kecil itu akan mengganggu dia gitu loh. Karena kalau aku lihat di sini benar-benar ya, aku lihat di sini tuh dia benar-benar lagi kesulitan banget, sehingga jangan sampai
kamu itu kena dampratnya gitu loh. Saat ini pun dia sedang berjuang untuk lebih sabar, lebih tabah, lebih tenang kayak gitu loh. Aku lihat memang lagi kesulitan banget dia ini, entah apa, mungkin karirnya, mungkin keluarganya yang lagi bermasalah, sehingga jangan sampai emosi dia itu justru malah terlampiaskan ke kamu. Ya makanya di sini dia ketika berpisah dengan kamu, entah siapalah di sini yang memilih untuk mengakhiri hubungan ini, yang pasti kalian saat ini berpisah, dan perasaan dia saat ini terhadap kamu adalah jangan sampai dia itu melampiaskan amarahnya ke kamu. Jadi saat ini dia sedang mencoba untuk tenang, kayak gitu ya kalau aku lihat di sini. Dan the world ini berarti memang mengindikasikan sebenarnya dia pun ingin gitu loh memiliki hubungan yang langgeng dengan kamu, hubungan yang penuh dengan kebahagiaan, hubungan yang stabil, bila perlu ke sebuah pernikahan. Ya, kamu adalah impian dia, ya jujur kamu ini impian dia, impian yang ingin dia miliki gitu loh ya. Dia ingin menikah dengan kamu, memiliki anak, ya menjalani hubungan yang penuh dengan rasa kepuasan, aman, dicintai, berdedikasi, ya. Bahkan dia dan kamu pengen sama-sama bekerja keras untuk membangun hubungan ini. Ya, pengen juga dia itu memanfaatkan peluang-peluang yang akan datang di hubungan kalian gitu. Ya, aku melihat di sini seperti itu. Ada keinginan dari dia untuk memperjuangkan kamu. Hanya saja keadaannya yang memang rumit. Aku lihat di sini. Jujur, aku melihat di sini The Hermit nih kan berarti kartu yang penuh dengan kesedihan ya. Lihat nih, ada petapa, ada kakek-kakek gini kan. Nah dia itu membawa lentera satu dan memegang tongkat, tapi kepalanya tertunduk ke bawah. Ada muka raut yang sedih di sini. Nah, jadi aku lihat saat ini tuh dia tuh sebenarnya sedih banget loh. Ya, berpisah dengan kamu, dan dia ini juga memang sengaja menghindari kamu atau menutup diri dari kamu atau mengisolasi dari kamu. Karena aku lihat saat ini ya, dia juga punya rasa patah hati menyakitkan karena harus tidak bisa memperjuangkan kamu terlebih dahulu, sehingganya menyakiti kamu. Jujur aku lihat di sini dia juga kecewa pada diri dia sendiri, dia juga patah hati dengan diri sendiri karena tidak bisa memperjuangkan kamu. Makanya di sini dia menarik diri dari kamu selama ini. Jadi selama ini kenapa hubungan kamu dengan dia kayak nggak berjalan dengan baik, atau on off, atau dia suka hilang-hilangan energinya, karena ini ada sesuatu yang menghambat dia secara pribadi, entah itu mungkin tentang masalah keluarga atau masalah keuangan, karir, atau apapun ya. Nah, sehingga aku lihat di sini dia perlu untuk menenangkan diri dia dulu, mengisolasi diri dia dulu. Ya, setelah berpisah dengan kamu, aku lihat dia di sini tuh kesepian banget. Dia juga mungkin habis kehilangan sesuatu ya, mungkin kemarin juga dia mungkin habis patah hati dari seseorang ya. Jadi kalau aku lihat sebenarnya nih orang ini banyak menyimpan rasa kecewa, atau lebih banyak menyimpan rasa sedih ya, rasa terluka. Aku lihat di sini dia ini orang yang banyak mengalami kehilangan atau dikecewakan, atau intinya di sini dia menyimpan banyak rasa luka ya, sehingga untuk menenangkan diri dia butuh mengisolasi diri atau menghindari dari kamu, dari orang-orang yang akan mengusik dia, akan apa ya, menambah amarah dia gitu. Dan jangan sampai juga hal-hal seperti kamu, hal-hal yang kecil-kecil lainnya itu justru malah akan menyulut api emosinya dia kayak gitu. Makanya di sini dia suka menghindari kamu atau melarikan diri seperti itu ya. Tapi nanti setelah dia sudah selesai dengan patah hati dia, dengan sesuatu yang telah menyakiti dia, intinya dia sudah tenang, dia sudah aman, damai, mungkin entah itu masalah keluarganya sudah selesai atau masalah keuangan atau pekerjaannya sudah selesai. Aku lihat di sini dia akan berusaha lebih keras untuk bisa terhubung lagi dengan kamu. Dia akan menghubungi kamu, atau dia akan cari cara gimana agar bisa bertemu dengan kamu atau berkomunikasi dengan kamu, terhubung lagi dengan kamu, seperti itu ya.
karena ya dia juga tak sadar kok, dia tahu bahwa selama ini ketika kamu bersama dia itu lebih banyak menghabiskan terlalu banyak waktu terpisah daripada waktu bersamanya gitu loh. Dia tahu, dia sadar gitu. Jadi mungkin selama ini hubungan kalian itu on off lebih banyak berpisahnya, lebih banyak off-nya daripada bersamanya, kayak gitu loh ya. Dan dia sadar diri, dia tahu diri. Dan aku lihat juga di sini mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang lebih dewasa ya, lebih tua usianya mungkin. Jadi dia itu apa namanya, punya kehidupan yang lebih complicated gitu loh ya. Kalau aku lihat di sini dia ini punya masalah yang complicated. Mungkin dia orangnya mungkin lebih tua usianya dari kamu, atau ya mungkin dia juga memang orangnya lebih bijaksana gitu ya, sehingga dia harus menyelesaikan masalah yang menjadi prioritas dalam hidupnya dulu gitu loh ya. Gimana hubungan percintaan dia bersama kamu mau jalan lancar kalau misalkan nih ternyata misalkan orang tuanya sakit ya kan, misalkan karirnya lagi anjlok, atau mungkin dia habis di PHK, keuangannya mungkin lagi drop ya, lagi hancur-hancurnya, mungkin dia ditipu kah atau bangkrut kah gitu ya, sehingga ya gimana mau memperjuangkan hubungan dia bersama kamu, keadaan dia aja nggak stabil, keadaan dia aja belum berpower, belum memiliki kemampuan atau kepercayaan diri untuk bertanggung jawab atas segala sesuatunya gitu loh ya. Intinya nih orang kayak ada rasa lemah, ada rasa insecure, ada rasa apa ya, takut ya, ada rasa takut akan dirinya gitu loh, yang tidak mampu melakukan apa-apa ini gitu loh ya, kalau aku lihat di sini. Tapi kalau ada the tower, berarti memang sebenarnya nggak ada juga niat dari dia untuk benar-benar mengakhiri hubungan ini. Enggak. Walaupun dia tahu bahwa hubungan ini tuh sudah hancur, dia tahu bahwa kamu sudah kecewa banget, bahwa kamu sudah tersakiti banget dengan tindakan dia yang semena-mena ya. Dia tidak pernah menjelaskan kesulitan hidup dia ke kamu sehingga terjadilah kesalahpahaman ya. Dia pura-pura tenang, dia pura-pura baik-baik saja, dia selalu menunjukkan ke kamu bahwa dia bahagia, dia baik-baik saja, tapi secara kenyataannya dia tidak pernah ada untuk kamu, tidak pernah ada di sisi kamu, sehingga di sini kamu salah paham, kamu tidak tahu keadaan kebenarannya, sehingga di sini kalian bertengkar dan kamu memilih untuk berpisah karena kamu sudah cukup merasa tidak dihargai atau tidak diperdulikan. Padahal di sini sebenarnya karena kamu tidak merasakan apa yang dia rasakan saat ini, dan kamu mungkin bisa jadi kamu tidak tahu seberapa sulitnya hidup dia gitu loh. Sehingga ya intinya di sini aku lihat mungkin kamu lah ya yang ingin pergi meninggalkan dia. Tapi karena ini the towernya reverse, aku lihat di sini dia kayak dia kayak tetap merasa bahwa dia bisa percaya bahwa dia bisa percaya bahwa dia bisa menutupi celah masalah di antara kalian atau kesalahpahaman di antara kalian atau kerusakan hubungan ini ya. Dan aku melihat di sini dia kayak merasa masih yakin bahwa hubungan ini masih bisa dibentuk lagi, hubungan ini masih bisa dipertahankan walaupun hubungan ini sudah hancur karena kamu sudah terlalu kecewa sama dia ya. Padahal sih gini, situasi apapun yang saat ini terjadi ya, semesta itu memang sudah menunjukkan bahwa emang situasinya harus dilepaskan aja dulu. Jadi nggak usah harapkan atau nggak usah tetap bertahan, sedangkan di sini dia mau tetap bertahan. Kalau misalkan dia tidak mau melepaskan hubungan ini, maka dia yang akan tersakiti. Jadi kalau aku lihat saat ini dia memang tersakiti ya, karena kalau aku lihat di sini kamu yang sudah mulai baik-baik saja, walaupun ya kadang suka kepikiran ya, kadang masih ada rasa kecewa di hatimu, tapi aku lihat di sini hidupmu mulai tenang ya. Kamu nggak seperti dulu waktu kamu masih tetap ingin
memegang teguh hubungan ini, kamu penuh dengan kekecewaan, merasa harapan-harapanmu pupus semua, merasa kamu tidak diperdulikan, ya kamu digantung, nggak ada kejelasan seperti itu. Dulu kamu tersiksa banget. Sekarang ketika kamu sudah melepaskan hubungan ini, aku lihat di sini kamu lebih tenang, lebih bisa mengontrol emosi, lebih bisa memprioritaskan diri sendiri gitu ya. Intinya lebih stabil lah keadaan kamu, mungkin secara emosional kamu, secara mental ya, terutama secara mental sih di sini aku lihat kamu sudah stabil. Nah, aku lihat kalau dia ini hancur-hancuran sekarang ya, udah mungkin karir juga hancur, keuangan hancur, keluarganya hancur, percintaan dia bersama kamu hancur, hancur-hancuran. Aku lihat di sini dia berjuang sendiri, dia mempertahankan sendiri, dia berekspektasi sendiri gitu. Ya, ya ini. Padahal di sini sudah ada the tower. The towernya itu reverse, berarti memang hubungan ini tuh sudah tidak bisa dipertahankan. Memang harus segera berubah, harus segera ditinggalkan. Ya, dia sudah tidak bisa kembali lagi ke kamu. Tapi dia masih paham gak sih orang yang masih belum terima bahwa hubungan ini berakhir? Dia masih menggenggam itu. Padahal kamu di sini sudah let it go, kamu sudah move on, kamu sudah melangkah maju pergi, tapi dia menganggap bahwa dia masih bisa kok menggenggam hubungan ini. Gitu, kalau aku lihat di sini, ya. Oke, aku lihat mungkin dia ini tuh menjalani hubungan tuh nggak cuma sama kamu ya. Ada mungkin pasangan sah, ada mungkin ada si A, si B, si C, ya mungkin banyak lah ya, ada banyak. Karena di sini aku lihat ada Four of Cup-nya reverse. Berarti aku lihat memang hubungan kamu dengan dia saat ini memang sudah berpisah, ya. Dan saat ini dia sedang ingin keluar dari periode perpisahan atau isolasi dia, ya, perpisahan dia dengan kamu, dan juga dari pengisolasian dia, ya. Dan aku lihat saat ini dia kayak lagi nggak mau berkencan atau memulai hubungan, ya dia pengen melajang aja dulu. Kalaupun misalkan kamu lihat dia ada orang baru di sisi dia, aku lihat di situ dia tidak pakai hati. Ya ya udah secara fisik aja dengan orang baru, tapi hatinya itu kayak melompong tuh apa ya? Kayak kosong, ya nggak ada cinta, nggak ada semangat, nggak ada keambisiusan untuk orang baru itu nggak ada gitu. Kayak ya udah secara raganya aja bersama orang baru gitu. Mungkin ya dia butuh teman, ya butuh yang nemenin kayak gitu. Nah, terus itu aku lihat saat ini, aku melihat kayak dia merasa stres banget loh akibat putus cintanya dengan kamu. Terus juga ada rasa traumatis juga yang saat ini dia rasakan, ya. Jadi mungkin dia mengisolasi diri dari kamu, dari dunia luar, ya, untuk memberikan waktu pada dirinya pulih terlebih dahulu, ya. Terus itu setelah dia sudah cukup mendekam dalam kesedihan, dalam kesepian seperti itu, ya. Nah, setelah dia sudah selesai pada itu semua, aku lihat di sini dia siap untuk memulai awalan baru dalam hidupnya. Ya, aku lihat di sini kalau memang hubungan dia bersama orang lain, aku lihat di sini mungkin dia akan siap untuk mengakhiri hubungan itu. Tapi setelah dia memiliki kesadaran dan refleksi, ya, terus itu dia siap akan menaruh perhatian dia pada hubungan yang memang ingin dia bangkitkan kembali atau wujudkan kembali dengan penuh kegembiraan, penuh dengan motivasi untuk membuat hubungan kamu dengan dia berhasil kayak gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini kayak ngawang-ngawang loh, ya, hati dan pikiran dia tuh kayak ngawang-ngawang gitu. Dia belum bisa untuk membuka hati pada orang baru, dia juga belum bisa membuka hati pada siapapun. Sebenarnya masih sama kamu, hanya saja situasinya tidak memungkinkan gitu, ya. Entah apa yang terjadi, nanti kita lihat deh masalah apa sebenarnya. Apakah memang karena pasangan sahnya, apakah karena yang lain gitu, ya. Karena di sini ada control issue juga kan gitu. Tapi kalau aku lihat di sini ada the Chariot. The Chariot ini orang yang penuh dengan ambisi untuk memperjuangkan hubungan kalian. Aku lihat di sini ambisius banget, dia ingin membuat hubungan ini terrealisasi, untuk membuat hubungan ini tuh langgeng, untuk bisa bersama dengan kamu.
ya. Karena kalau aku lihat mungkin terakhir kali hubungan kamu dengan dia mungkin entah pacaran kah, atau mungkin baru PDKT-an kah, atau mungkin teman tapi rasa memiliki, paham ya, teman rasa memiliki seperti itu. Jadi belum ke arah yang lebih konsisten atau berkomitmen seperti itu ya. Nah, di sini aku lihat dia ini masih punya rasa ambisius untuk memperjuangkan hubungan ini agar segera mencapai tujuan bersama gitu ya. Entah itu pernikahan, entah itu pacaran, tunangan, ya, membuat rumah tangga bersama seperti itu. Hanya saja saking terlalu ambisiusnya dia ini sampai-sampai mungkin dia melupakan hal-hal lain yang terpenting dalam hidupnya, bahwa hidupnya juga kan gak cuma tentang cinta-cintaan doang, dia juga butuh menstabilkan perekonomian dia sendiri, dia juga butuh menabung untuk masa depannya, butuh membiayai keluarganya, entah orang tuanya seperti itu, entah istri anak-anaknya, ya, kalau misalkan dia memang sudah menikah dengan orang lain. Tapi kalau belum ya mungkin keluarganya, orang tuanya, untuk dia sendiri. Nah, mungkin selama ini dia tidak terlalu berambisi di situ juga gitu loh. Ataupun kalau berambisi mungkin ya memang dia lagi punya masalah yang cukup besar di bidang itu gitu. Jadi dia harus bisa fokus dulu ke situ. Intinya kalau aku lihat di Chariot Reverse ini, dia ada ambisi untuk hubungan kalian bisa maju, untuk hubungan kalian bisa lebih serius kayak gitu. Hanya saja dia itu kayak tidak bisa mengendalikan ambisi itu. Ya, dia tidak gini. Dia ini orang yang memang bisa dibilang tuh narsis, orang yang sangat egois dan hanya ingin menjadi pusat perhatian. Jadi dia menganggap bahwa keambisiusannya ini adalah suatu bentuk daya tarik dia gitu ya. Tapi ingat, segala sesuatunya itu nggak bisa gini, setiap manusia nggak ada yang sempurna dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, walaupun itu penuh dengan keambisiusan, itu nggak bisa akan bisa sempurna gitu loh, apalagi di mata orang lain gitu. Sehingga dia juga harus menyadari optimis dan antusias di setiap harinya itu memang penting, diperlukan, tapi dia juga perlu tahu bahwa keambisiusan dan keantusiasan itu juga harus dibarengi dengan kesabaran. Ada yang harus dia prioritaskan selain hanya cinta-cintaan doang seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia harus bisa fokus dulu dengan sesuatu yang lebih penting dalam hidupnya, baru nanti di sini dia bisa menemukan cinta yang memang terbaik untuknya gitu loh. Jadi intinya gini, dia ini disuruh untuk ikuti alur. Makanya di sini energinya dia kayak nggak ada ambisi. Padahal di sini dia punya ambisi sama kamu untuk membuat hubungan ini langgeng. Tapi di sini energinya tidak ada ambisi untuk memperjuangkan kamu. Karena apa? Ya ini karena ada hambatan. Dan hambatan itu dia nggak tahu harus berbuat apa. Ya, bisa jadi memang dia sebangkrut itu, sehingga untuk biaya untuk transportasi ke arah kamu pun, ke tempat kamu sekarang pun dia mungkin nggak ada gitu, nggak ada uangnya gitu ya. Atau dia harus fokus dengan karirnya, atau bisa jadi kalau hambatannya adalah istri sahnya, ya mungkin istrinya itu gitu ya. Kalau ambisi terhadap kamu ya ada, hanya saja saat ini tuh dia kayak dibuat situasinya oleh semesta tuh gak boleh terlalu berlebihan ya, gak boleh terlalu berlebihan, sehingga kayak dibuatlah situasinya itu kayak dia harus semacam kayak putus asa dengan situasinya sekarang. Jadi ikutin alur aja, gak boleh memberontak gitu loh ya. Walaupun ada pikiran dia tuh kayak ngehayal gitu, ih andai ya aku punya pesawat, andai ya, tapi kan buktinya nggak ada gitu loh ya. Walaupun dia tuh kayak untuk merealisasikan ambisinya terhadap kamu agar hubungan kalian terjadi gitu ya, tapi realnya kan nggak ada gitu. Itu hanya hayalan, itu hanya ambisi semata gitu loh. Paham ya maksudku ya? Ya seperti itulah. Oke, kita lihat sih sebenarnya
Apa yang menjadi halangan rintangan dia? Kenapa dia ini tidak bisa datang ke kamu dan hanya pasrah dengan hubungan kalian? Apa halangan yang membuat dia pasrah? Yang pertama, di sini ada Nine of Cup, ya. Nine of Cup, aku melihat saat ini dia sedang mencoba untuk down to earth, mencoba untuk sabar, mencoba untuk lebih tepatnya keadaan dia saat ini tuh dia sedang dibuat situasinya itu kayak harus menerima keadaan, ya, menerima aja apa yang saat ini dia punya, dia harus terima gitu ya, walaupun itu hanya sedikit ya, entah itu tentang uang, entah itu tentang kemampuannya dia dalam mengontrol situasi atau sesuatu gitu ya, apa yang saat ini dia punya, situasinya semesta buat untuk dia bersyukur aja dulu dengan apa yang dia punya gitu, paham ya. Dan aku lihat di sini ya udah, saat ini dia punyanya misalkan hanya seala kadarnya uang gitu ya, cukup untuk biaya sehari-hari dia dan keluarganya misal, ya udah dia harus terima itu, karena dia kayak nggak tahu memutar balikan otak dia untuk cari uang yang lebih tuh kayak nggak ada gitu loh, kayak nggak ada peluang gitu loh, kayak belum menemukan peluangnya, udah sehingga situasinya kayak ya udah menerima, pasrah, menerima gitu dan mensyukuri. Dan kemudian yang bisa membuat dia bahagia selain kamu adalah teman, ya udah dia kumpul dengan teman-temannya gitu, selagi ada teman-temannya yang mau ngajak dia kumpul, mau berbaur sama dia, ya dia mau gitu ya, aku lihat di sini. Terus juga misalkan dia bertemu dengan orang-orang baru gitu ya, ya udah dia welcome dengan orang-orang baru itu, tapi apakah dia menerima orang-orang baru itu untuk menjadi pasangan, atau dia membuka hati dengan orang-orang baru itu untuk jadi pasangan seumur hidup? Enggak, cuman menerima aja, welcome, ada orang baru, kenalan, yuk ayo kenalan gitu. Tapi apakah dia membuka hati? Enggak gitu. Jadi saat ini keadaan dia tuh flat, bahagia tapi flat, paham gak sih? Yang kayak gitulah ya. Terus juga aku lihat di sini ada rasa malu yang dia rasakan terhadap kamu. Kenapa? Ada usaha-usaha yang selama ini dia lakukan itu kayak tidak membuahkan hasil atau bahkan gagal gitu ya. Mungkin dia mungkin punya bisnis apa bangkrut seperti itu ya. Ada usaha-usaha dia yang benar-benar jatuh, nggak menemukan keuntungan atau bahkan sampai bangkrut gitu ya. Terus juga ada pekerjaan-pekerjaan dia yang sebenarnya belum tuntas ya, masih sibuk dengan pekerjaan dia, entah dia nih karyawan atau pekerjaan lainnya, bisnis apa gitu ya. Terus juga aku lihat memang saat ini banyak penundaan-penundaan yang tidak bisa dia lakukan untuk segera dia lakukan, termasuk untuk datang ke kamu ini kayak gitu ya. Mungkin dia juga harus traveling kan nih, dengan pekerjaannya dia harus kesana sini bekerja gitu ya, pindah keluar kota, pindah ke daerah satu ke daerah satunya. Mungkin dia ini sales yang semacam itu kan, jadi harus berpindah-pindah gitu ya, cari konsumen, seperti itu bisa jadi. Terus itu juga aku melihat kurang percaya dirinya terhadap kamu adalah karena di sini kehidupan dia itu kurang adanya pertumbuhan, kehidupan dia itu stuck ya, bahkan mungkin kekurangan itu loh ya, mungkin secara materi ya, secara perekonomian mungkin dia ini pertumbuhan perekonomiannya di diri dia, di keluarga dia itu kayak stuck gitu-gitu aja, cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau ya cukup untuk keluarganya aja dan dia gitu loh ya. Jadi nggak punya uang lebih, mungkin kayak gitu ya. Kalaupun ada uang lebih juga belum seberapa, mungkin seperti itu. Bahkan aku lihat di sini ya, kehidupan dia lagi ada kemunduran ya, lagi ada kemunduran dari entah dari karirnya, entah dari usahanya, dari keuangannya. Intinya saat ini aku lihat ada ketidakstabilan dari hidupnya, sehingga aku lihat juga saat ini ya, dia itu kayak kurang mendapatkan penghargaan atau kurang dihargai keluarganya, teman-temannya, bosnya dia, atau siapa ya, kayak dia tuh merasa kayak dijauhi
gitu loh, di lingkungan sosial, di lingkungan pribadi, di lingkungan pekerjaan ataupun di keluarganya dia kayak disisihkan gitu. Tahu ya, disisihkan, apa sih disisih, kayak nggak dihargai, nggak dilihat, nggak dipandang kayak gitu, sehingga dia harus menunjukkan bahwa diri dia itu pantas loh untuk dihargai, pantas loh untuk untuk diberikan reward gitu, karena dia sudah pantang-panting. Nah bisa juga ya itu tadi aku bilang kan, dia ini orangnya narsis, orangnya ingin jadi center point atau pusat perhatian, sehingga kalau misalkan dia sudah tidak menjadi pusat perhatian, dia ada ambisi untuk mengembalikan lagi nama baik dia gitu loh. Ya aku lihat di sini. Terus itu juga aku melihat bahwa situasi hubungan kamu dengan dia saat ini tuh kan lagi mungkin kalian ada pertengkaran ya, kamu mungkin marah sama dia, ada masalah ya, dan selama ini ternyata hubungan kalian itu penuh dengan masa percobaan, sehingga kamu mungkin kecewa ya, kamu tersakiti oleh dia, kamu pernah mungkin dikhianati oleh dia, kan namanya juga masa percobaan, berarti kan pernah dicoba dengan perselingkuhan, pernah dengan kebohongan, pernah dengan penipuan yang pernah dia lakukan terhadap kamu atau terhadap yang lainnya gitu. Intinya di sini aku lihat memang ada kecewa dari kamu, sehingga aku lihat memang hubungan kamu penuh dengan ketegangan dan kecemasan satu sama lain. Itu yang selama ini kalian rasakan di hubungan ini. Nah mungkin inilah titik puncak kekecewaan, ketegangan, amarah, dan rasa kecewamu ini sudah ada di titik puncaknya, sehingga dia nggak tahu harus gimana lagi agar bisa menghilangkan atau menurunkan kekecewaanmu terhadap dia, kayak gitu. Kalau aku lihat di sini ya, dan aku melihat di sini dia ingin juga kok menyembuhkan atau memulihkan ya hubungan kalian yang toksik ini ya, atau mengakhiri proses hubungan yang penuh dengan luka ya, sampai-sampai dia harus kehilangan, dia juga pengen gitu, tapi dia nggak tahu harus berbuat apa. Keadaan dia saat ini tuh lemah, keadaan dia saat ini lagi apa ya sebutannya itu ya, cupu ya, bener-bener kayak nggak punya power, kayak nggak punya kekuasaan, kayak nggak punya kemampuan gitu keadaan dia, sehingga sekarang tuh hanya bisa memantau kamu dari kejauhan aja. Tuh ada Three of Wands ya, memantau kamu dari kejauhan, terus itu kadang suka ngehayal ya, kayak membuat-buat ekspektasi, nantilah aku nanti kalau misalkan keadaannya sudah membaik ya, aku pengen kembali lagi sama kamu, memperjuangkan kamu, aku ngajak kamu yuk kita sama-sama mewujudkan tujuan bersama kita, mungkin dalam komitmen, dalam suatu rumah tangga kayak gitu ya. Jadi dia hanya bisa kayak berekspektasi aja di otak dia ya, memikirkan masa depan dia bersama kamu gitu, karena dia juga tahu bahwa selama ini kamu kan memang menginginkan suatu hubungan, dia tahu bahwa selama ini kamu menginginkan ketegasan kan, ketegasan dia tentang sebuah komitmen di hubungan ini, agar hubungan ini bisa bertahan lama, punya hubungan yang lebih baru dan lebih berkembang. Dia juga sebenarnya mau, cuman ada ketidakmampuan yang saat ini dia rasakan gitu. Apalagi di sini komunikasi aja tidak terjaga dengan baik. Nah itulah yang menjadi tantangan kalian lainnya juga ya, tantangan kalian yang selain masalah kekecewaan, pengkhianatan itu, ternyata komunikasi juga buruk. Aku lihat di sini itu yang menjadi tantangan juga atau masalah di hubungan ini gitu. Oke, kemudian aku melihat di sini ya, dari sisi kamu kayaknya memang sudah benar-benar kecewa banget sama dia ya, dari sisi kamu memang kamu sudah kecewa banget sama dia. Sudah ada perpisahan, perceraian, apalagi kalau di sini sudah ada perceraian dengan kamu, ya gimana untuk baliknya kan susah ya, susah kan. Jadi mungkin perpisahan atau perceraian ya, atau putusnya lah ikatan di antara kalian. Terus itu juga ya indikasinya sangat kuat,
Kecewanya kamu akibat ketidaksetiaan dia atau pengkhianatan dia atau perselingkuhan yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Terus juga dia ternyata selama ini orangnya dramatisir banget, mendrama ya, untuk bisa mencari atau berlomba-lomba mencari perhatian kamu. Dia selalu berlagak seolah-olah dia korban. Ya, jadi kayak kita tahu drama itu kan bukan sesuatu yang real kan, sesuatu yang dibuat dengan skenario. Nah, itu yang dia lakukan ternyata sama kamu. Jadi dia selama ini tidak menunjukkan jati diri dia sebenarnya sama kamu. Dia tidak jujur dengan siapa diri dia sebenarnya terhadap kamu. Itu yang membuat kamu juga lebih kecewa, karena dia tidak terbuka sama kamu selama ini, tidak jujur sama kamu. Bahkan aku lihat di sini ketika kamu mulai curiga sekali ya, kamu mulai meminta dia untuk jujur tentang diri dia ini sebenarnya, kenapa dia mengkhianati kamu, kenapa dia mengkhianati kamu atau berselingkuh dengan siapa. Kamu selalu mungkin selama ini berulang kali memberikan dia kesempatan untuk jujur, untuk terbuka, tapi nyatanya aku lihat di sini dia selalu gagal untuk merubah perilaku dia. Dia tidak bisa berubah sampai terakhir kali kamu memberikan dia kesempatan. Dia selalu berpegang teguh pada sikap egoisnya dan kenarsisannya. Ya, aku lihat di sini dia selalu berpura-pura tegar, dia berpura-pura bahwa dia baik-baik saja. Terus itu dia menutup-nutupi segala sesuatu yang ada di dalam hidup dia, seperti itu. Jadi seolah-olah kamu kayak nggak dihargai, kamu kayak nggak dianggap, kamu kayak bukan siapa-siapa bagi dia. Itu yang kamu rasakan. Ya, padahal sebenarnya di sini dia ambisi banget sama kamu. Hanya saja dia ini sebenarnya tidak ada kemampuan saat ini, keadaan dia memang lemah. Gitulah ya. Oke, panjang banget aku ngoceh. Oke ya, seginilah ceritanya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius, ada Virgo, ada Cancer. Sudah itu aja. Ya, tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada bulannya. Bulan ini bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan momen-momen diantara kamu dengan dia, ya entah apa gitu. Kayak ada Mei, Maret, Oktober, Juli, Januari, April, Desember, Agustus. Kemudian ini ada angka ini bisa tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, atau tanggal-tanggal momen tertentu diantara kamu dengan dia. Ada 4, 8, 10, 28, 1, 14, 15, 24, 11, 7, 25, 23, 17, 6, 2, 31. Sionya bisa jadi sionya kamu atau sionya dia ya. Sio tikus, sio kerbau, sio anjing, sio kambing, sio macan, sio monyet, sio kelinci, sio ayam, sio naga. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Ciri-ciri ini salah satu aja nggak apa-apa, yang penting tuh ceritanya sama dengan keadaan kalian ya, jadi nggak usah dibuat pusing.
Ini kan kayak cuman tambahan ya, pelengkap ya, pelengkap gitu aja. K O B C Q S D F J M X A W E V G Y U H R I. Oke, kurasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam satu kalian semua dan bye bye.